Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tutorial bagaimana cara downgrade STBB 860H versi 5. Update bulan Juni, kita kembalikan kepada bulan Februari 2020. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. STBB 860H versi 5 seperti di video sebelumnya memiliki 4 varian updatean ya. Februari 2020, Juni 2020, Desember 2020, dan Mei 2021. Untuk versi bulan Desember dan bulan Mei sudah ada video saya tentang cara downgrade-nya. Jadi harus kita membuka casing dari STB ini untuk kita downgrade-kan. Sedangkan di versi Juni ini untuk proses downgrade-nya tidak perlu membongkar cache dari STB. Kita hanya cukup menambah beberapa aplikasi agar kita bisa menembus developer option yang sudah terkunci ya. Nah, langkah pertama kita download aplikasi developer option yang bisa kita download di Play Store ya. Jadi kita tetap harus login dulu dengan akun kita. Kemudian kita coba untuk download developer option. Nah, kelebihan dari update bulan Februari ini adalah kita bisa mengoperasikan STB B860H versi 5 dengan remote V2. Jadi kalau kita ketemu dengan STB dengan update bulan Juni, ketika kita tekan tombol set dari remote V2 tidak ada reaksi atau tidak bereaksi, itu sudah dipastikan bulan Juni. Sedangkan Februari, Desember, dan Mei bisa kita operasikan dengan remote V2. Kita coba untuk download developer option ya. Di sini sudah ada yang Android berwarna hijau ya. Ini yang sering kita lakukan untuk langsung mengeksekusi dengan cara disable launcher bawaan ya. Sebenarnya di bulan Juni ini sudah bisa kita operasikan, cukup kita disable launcher bawaan. Tapi yang menjadi kendala terkadang ketika kita reset dan kita tidak memiliki remote bawaannya, susah untuk kita pairing remote-nya ya. Sedangkan di bulan Februari bisa kita lompati dengan menekan tombol set dan aplikasinya bisa kita operasikan dengan remote V2. Oke, setelah berhasil terinstall aplikasi tersebut, kemudian kita buka developer option-nya. Kemudian setelah terbuka kita masuk pada opsi pengembang, kemudian kita aktifkan USB debugging atau debugging USB. Oke, setelah selesai, kita masuk di pengaturan atau setelan atau setting ya. Kemudian kita masuk jaringan dan internet.
Karena ini terkoneksi dengan WLAN atau dengan kabel LAN, kemudian kita bisa memantau ketika kita scroll ke bawah. Jadi kalau kita koneksi dengan WiFi, kita juga harus membuka WiFi tersebut untuk melihat IP-nya. Nah, di sini sudah tertulis IP-nya 192.168.1.12. Nah, setelah itu kita buka handphone kita, kemudian kita pastikan juga sudah terpasang aplikasi remote ADB-Cell ya. Nah, sekaligus juga untuk posisi STB harus sudah terpasang USB mail to mail ke PC ya. Dipastikan terkoneksi pada USB 1 pada STB ya, jangan 2 ya, pakai USB 1. Kita ketikkan IP-nya, kemudian kita tekan enter ya. Nanti di STB akan minta permission untuk mengizinkan ya, kita klik OK. Kemudian setelah terkoneksi dengan baik seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ketik reboot update ya. Di PC jangan lupa juga untuk membuka USB burning tool ya. USB burning toolnya juga harus dalam posisi terbuka ya. Tujuannya agar nanti mendeteksi bahwa STB sudah terkoneksi dengan PC ya. Setelah nanti kita enter, secara otomatis STB akan restart, kemudian akan dilanjutkan untuk terkoneksi ke UBT ya, USB burning tool. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita impor image firmware updatean bulan Februari ya, ori ya, firmware ori updatean bulan Februari. Nah, setelah, jangan lupa untuk unchecklist erasure bootloader, baru kita klik start ya. Sebenarnya ketika saya melakukan seperti ini, sebelum kita setting, sebelum kita klik start atau sebelum kita ketik reboot update, biasanya saya sudah langsung setting untuk impor image-nya ya, sehingga ketika langsung terkoneksi, proses flash-nya langsung bisa jalan. Nah, ya, proses sejauh ini lancar ya. Untuk speed dalam proses ini saya percepat 2 kali agar menghemat durasi. Ini menjawab beberapa pertanyaan ketika saya membuat channel YouTube atau video konten mengenai pairing remote STB B860H versi 5 ya, menggunakan remote V2. Banyak yang menanyakan ketika dia pencet set pada remote V2, STB tidak bereaksi. Nah, jadi mohon maaf, sebenarnya memang di bulan Juni untuk remote V2 tidak berfungsi. Jadi di bulan-bulan yang lain berfungsi. Dalam proses ini biasanya memang terhenti di 85%. Proses yang paling lama itu di 85%. Banyak yang terjadi gagal di 85%. Itu biasanya kita atasi dengan mencabut USB dengan cepat, kemudian dihubungkan kembali ke port yang berbeda.
isinya langsung mengulang dari awal dan berhasil. Kemudian panjang pendek kabel male to male itu juga berpengaruh. Jadi kalau kabel kita terlalu panjang, kemungkinan sering gagalnya ada. Tapi kalau kabel kita pendek, aman sejauh ini. Oke, setelah berhasil, kita coba untuk menghubungkan ke televisi ya. Nah, tampilan pertama IndiHome. Dalam video ini prosesnya karena keterbatasan kamera yang kita miliki, jadi mohon maaf untuk videonya memang kita simulasikan per potong ya. Kita simulasikan per potong. Tetapi secara keseluruhan proses ini real, nyata ya. Tapi untuk pengeditan videonya kita sesuaikan per potong-potong. Jadi tidak jalan langsung sampai selesai karena kamera kita terbatas. Nah, setelah ini selesai, nanti akan masuk pada modus pairing remote-nya. Nah, bypass remote. Nah, nanti akan kita coba untuk tekan set pada remote V2 ya. Karena di STB bawaan remote V5 kebetulan tidak ada tombol setnya. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita tekan tombol set pada remote. Nah, akan muncul. Kemudian kita akan buktikan bahwa aplikasi bahwa STB ini sudah downgrade ke firmware Februari. Ya, kita masuk setelan, kemudian masuk preferensi perangkat tentang Android, kemudian kita scroll ke bawah, kita cek firmware YTE. Ya, sudah terbukti ya. Nah, bulan Februari tahun 2020. Nah, mudah sekali bukan? Jadi kita tidak perlu membongkarnya ketika kita ketemu STB bulan Juni dan kita ingin mengoperasikan dengan remote V2, kita harus turunkan ke bulan Februari. Kemudian kenapa saya lebih suka firmware bawaan? Karena pada prinsipnya aplikasi yang saya pakai masih bisa berjalan di firmware original ya, tanpa perlu kita ganti firmware custom ya. Oke. Mungkin itu tutorial dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Tetap jaga protokol kesehatan, kurangi berpergian jauh, istirahat yang cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.